Engkau tuntun kami Tuhan, dengan kekuatan-Mu, dengan kesehatan-Mu Tuhan Yesus, yang telah kami terima. Dan kami mau serahkan hati kami Bapa. Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa kami masih bisa bernafas sama-sama. Itu karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Yesus, dan karena penebusan kami boleh keselamatan yang cuma-cuma. Boleh kami menggunakan dengan cuma-cuma ini dengan rasa syukur Yesus. Terima kasih Yesus. Karena Engkau Bapa yang baik, yang selalu beserta kami, yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, bahkan setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Engkau angkatku bila ku jatuh, dan menopangku. Ku berikan syukurku untuk kebaikan-Mu. Oh, berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku sungguh berharga di mata-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu, mengucap syukur bahwa kehidupan ini sudah ditopang oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu selama ini ya Yesus. Haleluya Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku, berikan syukurku
Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Yesus, terima kasih. Kuberikan syukur kami Yesus untuk pertolongan-Mu Tuhan. Engkau sudah menjadikan kami sungguh berharga. Terima kasih kami mengasihi-Mu Yesus. Kami Shalom. Shalom. Di minggu pertama hari-hari ini Tuhan, kami yakin bahwa setiap kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Yes. Sukacita baru, kekuatan baru datangnya dari Yesus Tuhan kita. Dan kita siap memuji dan memuliakan namanya. Amen. Karena dialah Yesus yang layak kita puji dan kita tinggikan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Nya tiada berkesudahan, dahulu sampai selama-lamanya. Ya, amin. Kita mau bersukacita, kita mau menyanyi buat Tuhan kita. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan
Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Kita bersyukur bahwa kita punya kekuatan dan kesehatan. Itu semua oleh karena cinta kasih Tuhan Yesus. Kita mau tetap berdiri. Amin. Kalau yang duduk silakan duduk. Karena semua itu dilihat dari hati kita masing-masing. Kita mau terus bersyukur bahwa kita boleh memuji bahwa keselamatan datang itu untuk kita semua orang-orang yang percaya. Haleluya. Kita berseru menyerukan nama Tuhan Yesus dengan syukur kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, saudara raja, yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, makmur dan keselamatan.
dan bertata di atas puji-pujian. Amin Bapak Ibu Saudara. Di dalam firman Tuhan mengatakan, berilah dan kamu akan diberi kepadamu suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan berlimpah, dan yang akan dituangkan kepadamu, karena dengan ukuran yang sama yang kamu gunakan untuk mengukur, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan sore malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan, semua ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Engkau berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin Engkau kuatkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama, di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena segala puji syukur hanya kepadanya, Yesus Tuhan kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkinkah di antara kita ada yang merasa berat di dalam hati, merasa berat di dalam beban kehidupan? Itu bukan salah Tuhan, tetapi bagaimana kita menyikapi, kita menyediakan ruang dan waktu untuk berkat Tuhan itu. Semua tergantung di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan atau tidak, Tuhan tetap memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita terus datang kepada Tuhan, berikan ruang hati, jiwa, agar dipenuhi setiap berkat-berkat Tuhan. Yesus, tidak ada lagi kata bahwa Tuhan tidak memberkati aku, Tuhan tidak mengasihi aku. Tidak ada. Itu semua tergantung kita. Kita mau menyediakan tempat Tuhan atau tidak dalam hati ini. Marilah kita terus serahkan, agar berkat itu tidak merasa tertutup untuk dalam kehidupan kita, berkat apapun itu. Yesus. Bila hati terasa berat, yang tak seorang pun tahu, mengerti bebanku, semua di dalam Tuhan Yesus. Apakah yang harus kami perbuat? Tetapi Dia berkata, Dia berfirman, mari datanglah. Mari datanglah. Dia Yesus yang pedulikan kita. Selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Bila kita sujud Di altar, kita bawa hidup kita. ku bawa hidupku. Dan marilah kita lihat bahwa Yesus mengampuni. Anugerahnya Dia Ampuniku dan bebaskanku. Dan kita mau percaya bahwa Tuhan ubah setiap kita. ubah hidupku. Yesus, Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tuhan Yesus, Engkau begitu lembut memanggil kami, Tuhan, bahwa datanglah setiap kita yang letih lesu dan beban berat. Tuhan selalu membuka pintu untuk kita semua, asal kita mau datang sujud di hadapan Tuhan. Yesus selalu menolong kita. Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau sangat murah hati, Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya
berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Yang selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Ya pikul segala bebanku. Mari kita bangkit berdiri untuk sujud di altar Tuhan. Mari kita bawa hidup, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. mau sujud di altar Tuhan. Kita mau sujud di altar Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Biarlah
kuasa Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Biarkan kuasa Tuhan berkarya atas kita. Biarlah pemulihan terjadi atas kita. Mujizat Tuhan boleh terjadi atas kita. Pemulihan boleh terjadi atas kita. Haleluya, haleluya. Kesembuhan terjadi malam hari ini. Pencurahan kuasa Roh Kudus hadir malam hari ini. Mujizat-Mu Engkau nyatakan, mujizat-Mu mampu menyembuhkan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang luar biasa. Malam ini kami datang di altar Tuhan. Setiap pergumulan yang ada di dalam hati kami masing-masing, Tuhan mengerti. Tuhan memberikan pemulihan bagi hidup kami. Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu malam hari ini. Di hari Pentakosta yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami seluas-luasnya Tuhan. Untuk kuasa Roh Kudus-Mu berkarya atas kami. Kuasa Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami. Dan kami boleh turut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Pujian nyanyian yang telah kami nyatakan di dalam hati kami, inilah rasa ucapan syukur kami ya Tuhan. Karena Engkau berikan penolong yang lain, yaitu kuasa Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Buka setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh Engkau nyatakan di dalam hati kami masing-masing. Firman-Mu boleh Engkau nyatakan sehingga firman-Mu boleh hidup bersama kami. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, sehingga setiap perkataan hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau siap menerima firman-Mu Tuhan. Semua ini kami syukuri hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk hal sore hari ini sangat luar biasa bagaimana kita memperingati hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus, di mana kuasa Roh Kudus menuntun bagi kita orang-orang yang percaya. Roh Kudus boleh memberkati di setiap hidup kita, dan Roh Kudus membawa kita ke dalam hati yang tenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-14 sampai dengan 18. Firman Tuhan berkata demikian.
Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi kamu penuh dengan roh. Luar biasa firman malam hari ini, di mana kita menerima pencurahan kuasa Roh Kudus. Malam hari ini yang akan kita rasakan adalah dari ayat 17 sampai dengan 18, yang firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengambil tema yaitu hidup kepenuhan dengan Roh Kudus. Ini luar biasa. Hari Raya Pentakosta atau Raya Panen, atau teman-teman GKJ sekarang ada Raya Undo-Undo, di mana dia memberikan hasil ladangnya, dibawa ke gereja. Itu ucapan syukur atas berkat Tuhan yang diberikan, sehingga dikatakan juga Raya Panen. Demikian juga kalau orang percaya mengatakan bahwa makna dari Raya Panen atau Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus atas orang-orang percaya dari Kristus. Untuk memiliki kuasa yang luar biasa itu diperlukan kuasa Roh Kudus, di mana kehidupan kita bisa memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Kita bisa memenangkan satu jiwa. Alkitab mengatakan 1000 malaikat bersorak-sorai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup kepenuhan Roh Kudus seharusnya ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi nampaknya ini belum juga dipahami. Seringkali kita tidak paham apa yang harusnya kita orang-orang percaya itu membuka diri kita untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Malam hari ini kita mau belajar bersama bagaimana hidup yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus berarti memberikan kebebasan Allah. Memberikan kebebasan Allah untuk menempatkan diri, menempatkan kuasa Roh Kudus memenuhi hati kita, memenuhi batin kita, sehingga kuasa Roh Kudus itu bisa berkarya atas kita. Artinya adalah dos pundi kula panjenengan sami buka manah kula panjenengan sami saengga kuasipun Gusti mlebet wonten ing manah kula panjenengan sami, saengga kuasa Roh Kudus bisa kita rasakan, sehingga ada kemampuan yang luar biasa di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Ini luar biasa. Panjenengan dan saya kalau tidak hidup dan tidak ada penolong yang lain yaitu kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kula panjenengan sami mboten saged damel menapa-napa. Wonten mriki Gusti Yesus ngendikaken, Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang percaya memperhatikan kehidupannya apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ayat 17 tadi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kamu harus mengerti kehendak Tuhan.
Dados pundi kehendakipun Gusti wonten ing ayat 18 dipun ngendikaken, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Yang artinya kita tidak menuruti kedagingan kita. Kita tidak menuruti hawa nafsu kita, karena kalau hawa nafsu kita dituruti, semua bisa menjadi masalah. Tetapi apa yang dikatakan di situ adalah kamu mengerti kehendak Tuhan, yaitu hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita membuka diri, kita merdeka. Biarlah roh Tuhan masuk di dalam hati kita, dan roh Tuhan berkarya melalui sendi-sendi darah kita, melalui sendi-sendi apa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepenuhan Roh Kudus yaitu kita harus jauh dari dosa. Segala perbuatan kita harus jauh dari dosa, yaitu kita harus taat kepada Tuhan. Yang artinya kita harus taat kepada perintah-perintahipun Gusti. Kita tiang ingkang pitados Gusti ngendikaken kita adalah sebagai carang-carangnya, dan Tuhan sendiri sebagai pokok anggur itu. Kita harus mencerminkan bagaimana sifat pokok anggur itu. Kita harus tahu bahwa sifat pokok anggur yang baik, tentunya carang-carangnya juga baik dan akan membuahkan hasil yang baik pula. Menika ingkang dipun kersakaken Gusti, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, orang lain akan tahu bagaimana Yesus berkarya atas kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka jika ingin panjenengan dan saya kepenuhan Roh Kudus, maka diperlukan ketaatan. Diperlukan ketaatan yang berarti ketaatan itu adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Tuhan yang mengizinkan rohnya, Roh Kudus, sehingga kita akan memiliki ciri-ciri sebagai anak Tuhan. Dos punito kula lan panjenengan sami dados tiyang ingkang sampun kepenuhan Roh Kudus. Alkitab mencatat ada beberapa hal, ada 5 hal yang saya catat malam hari ini. Ciri-ciri orang yang diberikan atau kepenuhan kuasa Roh Kudus. Di situ yang pertama adalah memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Ini ciri salah satu orang yang ada kepenuhan dengan Roh Kudus, yaitu memiliki relasi hubungan dekat dengan Tuhan. Punapa kula panjenengan sami sampun nggadahi relasi hubungan ingkang erat kalian Gusti? Tentunipun jawabipun sampun, wong kula sampun ndedonga dhateng Gusti Yesus. Tingkatkan berdoa kita kepada Tuhan, mari kita jalin relasi itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan tidak akan jauh. Hubungan kita dengan Tuhan akan dekat. Sehingga kuasa Tuhan juga boleh dirasakan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi sesama kita. Yang kedua, ingkang kaping kalih yaitu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Di Filipi 2 ayat 5 berkata demikian. Kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Sehingga di dalam kehidupannya senantiasa ada kerendahan hati dan hidup tidak semaunya. Tidak seperti ayat yang ke-18 tadi. Tuhan katakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Memiliki pikiran, memiliki perasaan yang sama, bahwa perasaan kita juga yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Setelah mempunyai relasi, kita memiliki perasaan yang sama. Yang ketiga adalah hidup baru dengan ditandai pertobatan baru.
Punapa saya dan panjenengan belum hidup baru? Itu yang bisa merasakan adalah saya dan panjenengan. Apakah kita sudah merasa bertobat, pertobatan yang sejati? Kalau kita sudah bertobat dan merasakan pertobatan itu di dalam Yesus Kristus, di ayat 2 Korintus 5 ayat yang 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang artinya adalah kehidupan lama kita telah dikuburkan. Kehidupan lama, ketidakberesan dalam hidup kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Sehingga Yesus menanggung segala kehidupan kita, kefatalan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, Tuhan sudah tanggung. Sehingga dikatakan di situ, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana kita orang-orang yang percaya jangan seperti dulu lagi, mengubah paradigma pemikiran kita bahwa kalau kita dulu ada masalah datang ke orang tua, ya diubahlah pikiran kita datang kepada Yesus. Dikala Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita harus sujud di altar Tuhan. Sehingga bagi yang tidak mungkin menjadi mungkin, pemulihan boleh terjadi di dalam kehidupan kita, kesembuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kita, karena Tuhan Yesus itu sebagai sumber dari kesembuhan itu sendiri. Kalau hari ini dunia mengatakan masa-masa sulit, tetapi Tuhan berikan roh bagi kita. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kuasa rohnya bagi kulolan panjenengan sami, sehingga membiarkan hidup kita, tubuh kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang kita sampaikan, kita nyatakan, kita doakan akan menerima kesembuhan itu. Yang keempat adalah menjadi saksi Kristus. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 berkata demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Yang ditulis oleh pelayan kami. Bukan di batu-batu loh. Bukan di batu. Bukan pada loloh daging, tetapi ditulis di dalam hati manusia. Menjadi saksi. Yang artinya sudah katakan tadi bahwa kula panjenengan menika dados seratanipun Gusti, suratnya Tuhan, kita menjadi saksi Kristus dengan ditulisnya di dalam hati manusia. Sehingga wonten pundi-pundi kula panjenengan sami menika dados saksinipun Gusti. Ingatlah bahwa kita adalah bait Allah. Kita hidup di dalam terang. Kalau kita akan masuk ke dalam kegelapan, terang itu akan nyata. Sehingga apa yang terjadi bahwa kita, kalau kita menyadari bahwa kita ciptaan baru, kita ada di dalam terang itu, janganlah kita kembali kepada kegelapan. Nek peteng kaya wau mati lampu menika sangat-sangat menyiksa. Kudu golek diesel, kudu ono diesel. Apalagi kalau kita sudah hidup di dalam terang kasih Tuhan Yesus, mau kembali lagi ke dalam kegelapan, eman-eman. Marilah kita hidup di dalam terang Tuhan. Yang terakhir adalah yang kelima, yaitu harus menghasilkan buah-buah roh. Di dalam Roh Kudus harus menghasilkan buah-buah roh. Alkitab juga mencatat di dalam Galati 5 ayat 22 sampai 23 berkata demikian.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Di ayat 23 dikatakan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Menawi kula lan panjenengan sami nggadhahi bab ingkang kados semekaten, kita nggadhahi kesabaran, berarti kita sudah menghasilkan dari buah roh itu sendiri. Hidup kita ada sukacita, berarti kita sudah ada buah roh itu sendiri. Demikian juga kalau hidup kita ada damai sejahtera, berarti buah roh itu sudah ada dalam hati kita. Kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan, dan kelemah lembutan. Yang bisa menilai roh Tuhan ada dalam hidup kita adalah kula lan panjenengan sami piyambak. Orang lain tidak bisa menilai, tetapi orang lain bisa merasakan, orang lain bisa melihat apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi marilah kita membuka lebar-lebar, membuka luas-luas, biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati dan jiwa kita. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun di dalam kehidupan kita, sehingga pemulihan boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi, mukjizat malam hari ini boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau telah mati, hari ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau menurunkan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh taat kepada setiap perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu masuk dalam hati kami. Saat ini kami bertobat Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami untuk Roh Tuhan, sehingga setiap perkataan-perkataan kami, tingkah laku kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami kurang mengerti pentingnya kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau ajarkan kami malam hari ini Tuhan Yesus, sehingga kami merasakan sukacita, damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Engkau telah masuk di dalam hati kami. Semua ini kami syukuri hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita membiarkan kuasa Roh Kudus masuk dalam hati kita, malam hari ini kita juga akan merasakan penyatuan Tuhan melalui perjamuan kudus malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita ikut perjamuan kudus ini. Kita diingatkan ketika Yesus dibunuh, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan di hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Roti yang dipecah-pecahkan jadi tanda persatuan kita dengan tubuh Kristus. Anggur yang kita minum sebagai tanda persatuan kita di dalam darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus ini yang menjadi korban dan pengampunan bagi kita orang yang percaya. Kita mau menerima perjamuan kudus, kita siapkan hati kita, dan kita akan berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu
menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Ampuni setiap hati yang mempunyai rasa dendam bagi sesama kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh layak menerima perjamuan kudus malam hari ini. Kiranya Tuhan juga mengampuni setiap apa yang menjadi kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan, sehingga kami suci oleh karena pengkudusan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau siap menerima perjamuan kudus ini. Di dalam darah Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan darah-Mu, darah-Mu kau tebus dosa-Mu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, lalu berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti ini sebagai tanda tubuh Kristus." Di dalam nama Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua ini dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Marilah kita minum anggur ini sebagai tanda darah perjanjian pengampunan dosa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus menjadi pembela kita, sudah melepaskan kita dari kuasa dosa dan memberikan kehidupan yang kekal, dan sudah menyatukan kita semua dengan pribadinya, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kalau saat hari ini kami masih boleh melakukan setiap perintah-Mu, yaitu perjamuan kudus Tuhan Yesus. Kami telah menyatu dengan darah dan tubuh-Mu Tuhan. Malam hari ini kami merasakan ada sukacita yang luar biasa, karena Engkau pulihkan hidup kami, Engkau sembuhkan penyakit kami, Engkau pulihkan keluarga kami ya Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan anak-anak kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga tolong anak-anak kami, sehingga boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, yang hidupnya boleh mengandalkan Engkau. Berkati anak-anak kami di dalam pendidikannya, di dalam pertumbuhannya, sehingga hidupnya setur dengan Engkau. Saat ini kami juga serahkan untuk kesehatan kami, terkhusus simbok kami, Mbok Partinem, Mbak Suci Hartono, juga pemulihan Mbak Hani di dalam operasinya Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan melalui kuasa darah-Mu. Ucapan syukur juga kami naikkan kepadamu Tuhan, kalau keluarga Pak Kristiawan sudah menerima putra yang terkasih yang telah lahir ke dunia ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tompang melalui kuasa Roh-Mu, sehingga hidupnya boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau jadikan anak yang luar biasa. Saat ini kami juga serahkan untuk adiknya Ibu Suningsih, yang saat ini menghadapi penyakit. Kiranya Tuhan juga tolong, kiranya Tuhan juga sembuhkan mulai kuasa Roh Kudus-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang terkasih Mbak Mary, juga dalam pemulihan dalam operasinya. Kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami juga menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan juga tolong satu persatu, sehingga setiap apa yang dipergumulkannya malam hari ini Engkau berikan yang terbaik Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya ada damai sejahtera di dalam bangsa kami, sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan Mbah Sudaryono ke dalam tangan kuasa-Mu, Pak Ganus ke dalam tangan kuasa-Mu, Pak Mardi ke dalam tangan kuasa-Mu, Pak Wiratno ke dalam tangan kuasa-Mu, Pak Yono dan juga keluarganya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau saat ini kami akan mengakhiri ibadah dan akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya juga Tuhan tuntun kami, sertai kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Untuk selanjutnya kami akan menerima berkat-berkat damai sejahtera yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Buka hati kami, buka tangan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat daripada-Mu. Diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Amin. Diberkatilah masa depan Bapak Ibu Saudara. Amin. Diberkatilah kesehatan dan pemulihan ekonomi Bapak Ibu Saudara. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita yang diberkati berkata, amin.